Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Jessica Alicia dari SMAK Penabur Kota Tangerang dan saya mengambil jurusan Business Mathematics. Dan untuk inovasinya sendiri, saya ingin membuat aplikasi bernama Halo Analis. Jadi, seperti yang telah kita ketahui, kalau dalam status quo sekarang, banyak sekali misalnya UMKM, usaha kecil dan juga usaha menengah, itu sebenarnya banyak mengalami kerugian karena kurangnya risk management, jadi mereka tidak bisa mengantisipasi dengan baik, terus kurangnya pengelolaan terhadap cash flow, laporan keuangan, dan sebagainya. Dan hal tersebut biasanya bisa terjadi karena mereka mungkin kurang pengetahuan terhadap financial literacy terkait pembuatan cash flow, laporan keuangan, dan juga terkait risk management karena kurang merata pendidikan, sehingga mereka bisa mengalami kerugian sebegitu besar. Nah, Halo Analis ini sebenarnya prinsip kerjanya mirip seperti Halodoc, di mana Anda bisa memilih analis yang ingin membantu Anda dengan fee tertentu, dan fee-nya ini pasti berbeda dengan tingkat pengalaman analisnya sendiri. Dan ini sebenarnya sangat bermanfaat baik untuk analis dan juga untuk penggunanya, karena analis bisa punya semacam side job gitu ya, untuk menambah income mereka, tapi di satu sisi ini juga akan membantu consumers. Dan kenapa ini bisa membantu pengguna aplikasi? Karena pastinya pengguna aplikasi ini bisa mendapatkan insight dan juga bisa mendapatkan laporan keuangan dan bisa diberikan semacam advice untuk risk management dan apa sih strategi yang harus mereka lakukan selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fully kayak powered by human resources, jadi semuanya dilakukan oleh analis, itu pasti akan memakan cost yang cukup besar dan juga waktu yang banyak untuk analis. Makanya tidak bisa dikategorikan sebagai side job. Nah, makanya di dalam Halo Analis sendiri, kita akan mengadakan sesi konsultasi terlebih dahulu dengan pengguna aplikasinya. Kita akan tanya-tanya terkait, bisnisnya apa yang dijalanin, terus strugglesnya apa, dan juga kira-kira pengeluarannya itu seberapa. Nanti dari situ kita akan bikin data dasarnya sendiri oleh analisnya. Mereka akan bikin data dasar supaya mereka kira-kira punya semacam gambaran terkait laporannya itu seperti apa. Lalu data ini akan diinput ke dalam AI untuk diproses dan diprediksikan kira-kira sebaiknya strategi ke depan itu seperti apa, supaya mathematical analysisnya bisa berlangsung dengan lebih efisien dan juga dengan biaya yang lebih rendah, karena itu tidak dilakukan oleh manusia. Nah, nanti tinggal pada bagian akhirnya analis-analisnya ini yang akan menilai secara ethical supaya bisa memenuhi ethical concerns. Kayak terkait misalnya nih mau maximize short-term profits. Kita bakal berpikir misalnya pemotongan gajinya ini apakah terlalu besar atau tidak. Kita harus bisa melihatnya dari sisi yang lebih manusiawi. Kurang lebih seperti itu untuk inovasi yang saya pikirkan yang berkaitan dengan business mathematics untuk misalnya risk management untuk usaha-usaha kecil, dan juga untuk diri saya sendiri. Selama SMA saya mengikuti berbagai lomba non-akademis, misalnya seperti public speaking by Mariana. Terus habis itu saya juga mengikuti lomba English debate yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu NSDC. Saya menang di juara 1 tingkat kota dan juga di juara 3 tingkat provinsi. Nah, untuk potensi saya sendiri, saya ingin mempertahankan potensi saya dalam public speaking. Dan kalau untuk potensi yang ingin saya tingkatkan adalah kemampuan saya untuk menganalisis yang sesuatu hal yang berkaitan dengan angka-angka dengan lebih teliti, dan saya berharap saya bisa melakukan numerical analysis dengan lebih baik nantinya. Dan alasan saya memilih business math in the very first place adalah karena saya merasa saya tertarik terhadap matematika dan saya juga ingin menerapkannya di bidang finance, karena awalnya saya sebenarnya ingin berfokus pada bidang quant finance, dan saya memilih Prasmul secara spesifik untuk jurusan ini karena menurut saya Prasmul itu memang dari awal landasannya sudah ada di dalam bidang bisnis ya, sehingga bisnis dicampurkan dengan matematika. Di dalam university ini saya bisa mendapatkan best of both worlds, dimana saya bisa mendapatkan dua hal dengan kualitas yang cukup baik dan juga dengan akreditasi yang unggul di dalam Prasmul sendiri. Dan regarding why I deserve the scholarship, I think it's not really because I deserve it, but it's probably because I want to serve a greater purpose that can only be fulfilled, for example, through this scholarship. Like, for example, being able to attend a top private university in Indonesia without having to burden my parents, and also probably being able to make some new great innovations through Hello Analyst, and probably hoping that it could probably give a lot of impacts towards the society right now, and also all of the business owners, like, small business owners. I hope that it can basically help them manage their cash flow more, and just basically make them be able to probably analyze and also anticipate the risks that will probably prevent them from getting the most maximized profits that they can possibly get.
Dan untuk kontribusinya sendiri, saya berharap untuk nanti ketika saya di kampus, saya punya rencana untuk mendirikan English Debate Society dan hopefully bisa membawa Prasmu ke NUDC karena saya tertarik dalam bidang debate juga dari SMA. Dan kalau untuk kontribusi terhadap masyarakat, jika misalnya inovasinya berjalan, saya berharap itu bisa membantu masyarakat untuk lebih bisa menganalisis resiko dari usahanya dan juga hopefully bisa mendapatkan profit yang lebih baik karena data-datanya sudah dianalisis sehingga lebih bisa diprediksi gitu. Dan kalau untuk latar belakang orang tua saya sendiri, sekarang mereka sedang bekerja sebagai karyawan dan juga karyawati dalam perusahaan swasta. Sekian dari saya, terima kasih.